Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, ada satu benda atau hak milik, katakanlah dari debitur, kapal, ya, alat transportasi. Kalau kita lihat ketika bank telah menerima jaminan kebendaan, maka memang ini menjadi satu hal yang memberikan satu catatan khusus. Kenapa? Karena kita mengenal sita jaminan. Nah, mekanisme sita jaminan dalam proses hukum acara di Indonesia itu tidak bisa dilakukan sebelum persidangan. Nah, kalau di negara lain itu bisa. Itu yang disebut dengan ex parte injunction. Kalau di Singapura bisa. Ya, kita bisa meminta penyitaan kapal, penahanan kapal, arrest of the vessel, atas ada dugaan tindakan. Jadi sebelum persidangan pun kapal sudah ditahan dulu supaya tidak jalan. Kalau Indonesia kan tidak bisa, tidak ada sistem itu pada kita. Mekanisme kita hanya ada untuk meminta sita jaminan. Sehingga dalam proses kita misalnya ingin melakukan eksekusi, ya kan? Maka kita harus meminta peletakan sita dulu. Nah, kadang-kadang untuk meminta peletakan sita ini, sita eksekusi ini, itu kapal udah jalan mulu itu, ya kan? Sehingga terjadi satu kesulitan gitu. Nah, di sini memang harus ada satu ketentuan yang memberikan kepastian bagaimana mekanisme penyitaan, mengingat ini walaupun dia diperlakukan seakan-akan sama dengan benda tidak bergerak, tapi ini kapal benda bergerak. 510 KUH Perdata menegaskan dia benda bergerak, dan tidak ada satu pasal pun mengatakan dia menjadi tidak benda bergerak. Cuma dasar kepemilikannya saja, yang jika dia bobotnya 20 metrik ton isi kotor, itu diperlakukan setara dengan benda tidak bergerak untuk kepemilikan. Tapi dia tetap benda bergerak, gitu loh. Nah, ini satu hal yang memang diperlukan satu ketegasan, sehingga dalam proses untuk melakukan sita, ya, baik sita jaminan maupun sita eksekusi, ini proses sifat kapal yang bergerak ini tidak akan menjadi satu handicap dalam proses bank untuk melakukan eksekusi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang kita lihat bahwa jaminan kebendaan itu memberikan hak terbaik, ya, pada bank, hak eksklusif. Yang kalau kita lihat pada ketentuan pasal 1133 Perdata, dan juga pada hipotek, ya, dan juga pada hak tanggungan pada jaminan fidusia, dia memang dibayar lebih dahulu dari semua kreditur lain, dari nilai, ya. Hipotek itu tegas, dia dibayar lebih dahulu, gitu, dari nilai. Nah, walaupun kalau kita lihat dalam praktek sekarang ini, ya kan, dalam prakteknya ada satu perkembangan. Jadi itu hak mendahului dari kreditur separatis, artinya pemegang jaminan kebendaan, itu akan berhadapan dengan hak mendahului pajak dan hak mendahului buruh, yang oleh Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 itu sudah memberikan hak prioritas yang lebih mendahului bagi buruh. Walaupun sampai sekarang masih ada perdebatan hak mendahului antara kreditur separatis atau secured creditor dengan pajak. Tapi ini adalah satu wilayah yang masih terjadi di Indonesia, adanya perdebatan tentang siapa sebenarnya yang mendahului dari hak mendahului terhadap jaminan kebendaan, ya, jaminan fidusia, hak tanggungan atau gadai, ya, yang oleh undang-undang dari masing-masing hak tertinggi itu sebenarnya ada pada kreditur separatis. Gitu loh. Itu satu. Tapi terhadap benda, saya katakan tadi, non kapal, itu posisinya. Jadi bank hanya memberikan analisa atau perhitungan terhadap adanya kemungkinan hak dia akan didahului, ya kan, akan diambil oleh pemegang hak dahulu lainnya seperti pajak misalnya, walaupun ini masih dalam perdebatan gitu, ya, atau buruh, atau misalnya biaya lelang, atau misalnya hak retain. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.